Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat mengucap syukur, kami sangat mengucap syukur sekali jikalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini. Suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua saat ini. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita bagi Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat setiap kebesaran yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan memberi waktu bagi kita saat ini, mari kita mau gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita mau ambil di bagian di dalamnya. Kita mau mengucap syukur buat setiap kebesaran yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau luar biasa Tuhan menolong setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menaikkan pujian bagi Engkau. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, bahwasanya Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada saat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Mari saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan segenap hati kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan hari ini. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan.
ada di hati saudara. Haleluya. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Syukur bagimu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau yang memelihara kami. Haleluya. Penuhi setiap ruang hati kita dengan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Tiara lala bara bala mala mala masing. Tiara lala bara bara mala mala masande. Haleluya. Memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Ketika saya rindu menciptakan sesuatu, saya akan memilih bahan-bahan yang terindah, yang terbaik. Saat ini kita diciptakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, ciptaanku ini segambar dengan aku. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Ketika badai datang di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan katakan, aku ada bersama dengan engkau. Aku ada di sini. Saat ini Tuhan Yesus hadir. Dia hadir di rumah kita. Dia hadir dimanapun kita berada. Dan Dia ingin hadir di hati kita masing-masing. Tuhan hanya inginkan, panggil aku. Karena aku yang terbesar di antara semuanya. Aku yang menciptakan dunia ini. Aku yang menciptakan engkau manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami adalah ciptaan yang paling sempurna. Dan kami tahu apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Dia terlebih besar. Karena Dia terlebih besar. Besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Engkau terlebih besar dari apapun permasalahan kami Tuhan. Haleluya. Di dalam pandang
lebih besar di antara apapun juga, Yesus. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dengan iman pujikan pujian ini, karena hanya Dia yang lebih besar dari apapun juga. Angkat tangan saudara. Yesus terlebih besar. Kami gemetar Tuhan menyebut nama-Mu, Yesus. Karena Engkau luar biasa Tuhan, menolong kami, menuntun kami Tuhan. Bersama dengan Engkau kami kuat Tuhan. Bersama dengan Engkau kami mampu, Yesus. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh Engkau terlebih besar di dalam kami Tuhan. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan. Dan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Itu satu anugerah yang luar biasa yang kami rasakan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami yang pada saat ini beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau jamah kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus berbicara kepada kami. Berbicara sampai ke dalaman hati kami. Hamba-Mu ini tanpa Engkau tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu atas hamba-Mu pada saat ini untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin bicara pada saat ini tentang Yesus sebagai pondasi yang kuat.
Kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Yohanes pasal 1, 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Iya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 perkara yang pada saat ini perlu kita memberikan perhatian. Yang pertama yaitu di ayat 29 ada tulisan demikian, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itu yang pertama. Kemudian di ayat 33 bagian terakhir dikatakan, "Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di ayat 34 yang bagian terakhir dikatakan, "Ia inilah anak Allah." 3 perkara itu yang akan kita bahas pada saat hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, fondasi rumah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Kalau kita ingin membangun satu rumah, maka kita perlu menggali tanah dan kita perlu membuat satu fondasi yang kuat. Agar apa? Agar bangunan yang dibangun di atas fondasi itu menjadi kuat. Sehingga kalau ada badai, ada hujan, ada angin, maka rumah itu tidak roboh. Tetapi jika fondasi itu lemah, tidak dalam, maka ketika ada badai, ada angin dan sebagainya, maka hancurlah rumah itu menjadi reruntuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pada saat ini akan bicara tentang 3 fondasi penting bagi orang Kristen. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang kedua adalah Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah bahwa Yesus inilah anak Allah. Mari kita akan membahas 3 perkara ini satu persatu. Yang pertama, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pernyataan yang mengagetkan orang pada saat itu. Pada waktu itu Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini membuat kaget semua orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka mengerti apa itu anak domba sembelihan. Mereka sudah melakukannya bertahun-tahun dan sudah ribuan mungkin jutaan anak domba yang disembelih untuk menghapus dosa manusia. Tetapi saat Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," mereka sampai gak bisa berpikir bahwa Allah sendiri akan memberikan anak domba Allah untuk dikorbankan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tidak sanggup memikirkan apa yang Allah katakan melalui Yohanes Pembaptis ini. Mengapa? Karena seluruh simbolisme agama orang Yahudi sudah mencapai satu titik puncak dan kegenapannya di sini, di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang tidak beres dengan dunia ini. Ada satu hal yang tidak beres dengan hidup saudara. Ada satu hal yang tidak beres dengan hidup saya. Saudara tahu apa itu? Itu adalah dosa. Inilah yang tidak beres dalam hidup saya, hidup saudara.
dan seluruh umat manusia. Dan pada waktu itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menghapus dosa kita, asalkan kita mau melembutkan hati kita, asalkan kita mau datang dengan kerendahan hati kepada Dia, minta ampun kepada Dia, bertobat datang kepadanya, dan minta agar Tuhan mengubah seluruh hidup kita. Pada saat ini jangan keraskan hati saudara. Kalau kita keraskan hati kita, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita merendahkan hati kita, melembutkan kita, maka Dia akan mengubah seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bicara soal perubahan. Kalau saudara dulu suka marah, maka sekarang saudara tidak perlu suka marah-marah lagi. Kalau dulu saudara seorang yang pahit hati, maka Tuhan akan mengubah saudara menjadi orang yang manis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang mampu melakukannya. Hanya Yesus yang dapat mengambil semua dosa saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah kita harus datang kepada Dia dengan kerendahan hati, dengan kelembutan hati. Kita datang dan bertobat kepada Dia. Itu yang pertama. Hal yang kedua, adalah Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan bahkan di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa rasul-rasul itu membaptis murid-murid, orang-orang dengan air. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk apa? Itu pertanyaannya. Supaya ke depannya, setelah dosa kita dihapus oleh darahnya, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa hidup sesuai kehendak Allah. Bicara penghapusan dosa, itu berurusan dengan masa lalu kita. Tetapi saudara, anugerah Roh Kudus berkaitan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Setelah saudara sungguh-sungguh bertobat di dalam hati saudara dan Tuhan mengampuni semua dosa saudara, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya jalan hidup kita ini sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sehingga kita menjadi umat pemenang, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, khususnya di kitab Injil Yohanes, Roh Kudus itu digambarkan dua hal. Yang pertama digambarkan sebagai angin, yang kedua digambarkan sebagai air. Mari kita membaca beberapa ayat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8, kemudian Yohanes 4 13 sampai 14, kemudian Yohanes 7 38 sampai 39. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Yohanes 3 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 7 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Yohanes 3 ayat 8 itu, di dalam Yohanes ini Roh Kudus diumpamakan seperti angin. Dan di dalam Yohanes 4 dan Yohanes 7, Roh Kudus diumpamakan seperti air yang mengalir.
dan itu berasal dari dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Jadi di dalam Yohanes, Roh Kudus diumpamakan seperti angin dan juga seperti air. Saudara, mungkin beberapa orang tahu apa yang namanya dengan Feng Shui, ya, Feng Shui. Saudara, orang tertentu kalau dia mau melakukan perjalanan, maka dia harus bertanya dulu, ya, hari apa yang terbaik, kapan boleh keluar kota, ya. Dan kalau dia mau beli rumah, dia juga melakukan hal yang sama. Rumah ini cocok apa tidak, ya, dengan tentu saja dengan kepercayaannya itu, ramalan Feng Shui itu, saudara, ya. Untuk mengatur perabot rumah itu juga, saudara, harus sesuai dengan Feng Shui. Misalnya, tidak boleh meletakkan cermin berhadapan dengan tempat tidur. Itu aturannya. Mengapa? Karena cermin itu mengandung unsur yin dan dia akan menyerap unsur yang. Itu katanya sedemikian. Jadi tidak boleh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu sesuatu. Bagi sebagian orang, hidupnya diatur oleh ramalan, hidupnya diatur oleh Feng Shui. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diatur atau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan sesuatu bahwa iblis itu membuat satu imitasi Roh Kudus. Saudara tahu artinya Feng Shui? Feng itu artinya angin, Shui itu artinya air. Di dalam Yohanes, Roh Kudus dikatakan seperti angin dan air. Iblis membuat imitasi, saudara. Tetapi kita tidak percaya kepada ramalan-ramalan seperti itu. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 4 dan Yohanes pasal 7 ini berbicara tentang roh adalah ayat-ayat yang sungguh luar biasa, ayat-ayat yang indah. Dikatakan, saya ulangi, siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara baptisan Roh Kudus itu bicara soal basah. Orang kalau dibaptis air itu basah. Kita dibaptis Roh Kudus, basah dengan Roh Kudus. Saudara, di dalam sini basah. Kenapa? Ada aliran-aliran air yang memancar keluar. Saudara, kalau ada aliran air yang memancar keluar dan hidup kita ini basah dengan aliran Roh Kudus, maka godaan-godaan dunia yang menggoda kita nggak akan mempan, saudara. Kita tidak akan tergoda dengan godaan-godaan tersebut. Tetapi kalau kita kering, tidak ada aliran-aliran di sini, tidak ada aliran-aliran Roh Kudus, maka godaan dunia itu sangat sekali menggoda hidup kita. Begitu dunia menggoda, kita akan tergoda. Itu sebabnya Efesus katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan mengubah kita. Dia akan mengubah kita, bukan hanya menuntun kita, tapi dia mengubah hidup kita. Pada waktu kita taat kepada dia, kita akan dituntun jalan kita. Dan tanpa kita sadari karakter kita juga akan diubahkan sedikit demi sedikit. Hal yang ketiga dan yang terakhir, dikatakan bahwa Yesus inilah anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan demikian, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dan hal ini 2 kali disampaikan oleh Bapa, saudara, ketika Yesus ada di atas gunung, ya, dikatakan demikian. Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Kemudian ditambah, dengarkanlah dia. Perhatikan, saudara, Tuhan berkata, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pertanyaan saudara, apakah selama ini kita sudah mendengarkan dia? Apakah kita sudah taat kepada dia? Kita menuruti perintah-perintahnya?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bagikan satu ayat yang mana ayat ini adalah sesuatu ayat yang luar biasa. Yohanes 14, 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa syaratnya dia bisa memberi saudara penolong itu, yaitu Roh Kudus itu? Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan taat kepada Dia. Amin, saudara. Kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Inilah syaratnya, saudara, sehingga hidup kita ini akan dituntun oleh Roh Kudus. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita akan hidup berkemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan 3 pondasi di atas yang saya sebutkan tersebut, saudara, semuanya merujuk kepada Kristus. Dengan kata lain, Kristuslah pondasi kehidupan kekristenan kita, tidak ada yang lain. Kalau pondasi kehidupan kekristenan kita adalah Kristus, maka kekristenan kita adalah kekristenan yang kuat. Walaupun ada badai, walaupun ada angin ribut, rumah hidup kita ini tetap berdiri kokoh. Tetapi mengapa banyak orang ketika ada badai, pencobaan, ketika ada masalah datang, ada angin ribut datang dalam kehidupannya, dia mulai takut, mulai khawatir, mulai cemas, dan mulai hancur. Kenapa, saudara? Karena pondasinya tidak kuat. Mengapa? Karena tidak meletakkan dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Mungkin dengan bibir kita berkata, ya Yesus, aku mengasihi Engkau, aku percaya, aku mau taat. Tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan kita, kita tidak taat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, kalau hati saudara sedang khawatir, takut, tanpa pengharapan, hari ini datang kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan, bertobat. Mungkin kita tidak mendengarkan Dia, mungkin kita tidak taat kepada Dia, sehingga kita tidak mau menuruti perintah-perintahnya. Dan pada saat ini, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan menolong saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan satu pujian. El Shaddai, El Shaddai, tak usah kau takut. Tak usah kau takut,
saudara memejamkan mata. Kalau kehidupan kekristenan saudara hampir hancur, hari ini saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran, pada saat ini datang kepada Dia. Bertobat, datang kepada Dia. Mungkin pondasi kita tidak kuat, tapi hari ini kalau kita datang kepada Yesus, Dia akan menghapus dosa-dosa kita. Dan kemudian Dia akan memimpin kita dengan roh-Nya. Dengarkanlah Dia, saudara. Maka hidup saudara akan keluar sebagai pemenang. Setiap hari dari kemenangan kepada kemenangan. Kalau saudara khawatir, takut, cemas, dan bahkan kehidupan saudara hampir hancur, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa untuk saudara pada saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Mereka yang ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan Tuhan, dan hampir hancur kehidupannya. Jamah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memohon, basuh mereka dengan darah-Mu. Engkau adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh darah-Mu maka dosa-dosa kami dihapus, diambil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hapus dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada. Pimpin hidup mereka oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup berkemenangan, hidup di dalam roh, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup berkemenangan mulai hari ini. El Shaddai, El Shaddai, kita nyanyikan refnya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu Tuhan melimpah. El Shaddai berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. Sekali lagi katakan berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman yang telah kami terima pada hari ini. Ketika ketaatan itu ada di hati kami Tuhan, Engkau membuat kami kuat, Engkau membuat kami mampu, Engkau hadir di hati kami Tuhan, dan Engkau memenuhi setiap ruang hati kami. Ajar kami saat ini Tuhan, untuk kami boleh taat melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi hidup kami. Kami ingin mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat Pendeta Teddy Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beliau yang telah memberitakan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Lingkupi dengan kuasa-Mu, hikmat kebijaksanaan lebih lagi Tuhan bagi beliau. Engkau akan tolong Tuhan dimanapun beliau berada.
luar biasa penuaian demi penuaian terjadi Tuhan. Engkau memberkati juga dalam keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tolong bangsa dan negara kami. Kami boleh lepas dari pandemi di tempat ini Tuhan, yang mewabah di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melindungi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat pemerintahan, buat tim medis Tuhan, buat setiap dokter, perawat, dan setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau menolong mereka Tuhan, melindungi mereka. Dan biarlah Engkau akan tolong Tuhan, biarlah pandemi pada saat ini boleh lepas dari kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja Gideon Ayu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan tolong Tuhan. Lebih lagi Engkau pakai setiap kami yang ambil bagian di dalamnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini buat Pendeta Haryadi, buat Pendeta Aku Sudarmono Tuhan, buat Pendeta Yohanes Sitanggang dan Mami Eli, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, terlebih juga keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Engkau melindungi setiap kami jemaat gereja Gideon Ayu yang ada di pusat dan ada di pos-pos yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.